Kelompok 7, silakan. Bentar ya Pak, lagi di screen. Oke, terlihat. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah terlihat. Baik, udah bisa dimulai apa belum ya Pak? Apa mau nunggu teman yang lainnya masuk dulu? Sudah, langsung dimulai saja. Oke, baik. Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan membahas chapter 13 dan chapter 14, di mana judulnya yaitu kekuasaan, politik, konflik, dan negosiasi. Next. Nah, kita masuk yang pertama yaitu chapter 13, Power and Leadership. Nah, di mana power sendiri mengacu pada kapasitas seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga orang lain tersebut bertindak sesuai dengan keinginan yang awal. Nah, aspek yang paling penting dari power sendiri adalah fungsi dari dependence. Di mana semakin besar dependence B pada A, maka semakin besar power A dalam hubungan tersebut. Next. Nah, perbedaan power dan leadership. Nah, di mana power sendiri itu tidak memerlukan kesesuaian terhadap tujuan. Nah, sedangkan leadership sendiri berfokus pada pengaruh ke bawah. Dan leadership sendiri juga sering menekankan style dan berkonsentrasi pada pengaruh pemimpin individu. Next. Nah, pada power sendiri terdapat base of power, di mana yang pertama itu formal power. Formal power sendiri terdiri dari 3, yaitu coercive power, yaitu tergantung pada ketakutan akan hasil negatif. Yang kedua itu reward power, di mana dipatuhi karena memiliki manfaat yang positif. Yang ketiga itu legitimate power, di mana kekuasaan yang secara sah. Yang kedua yaitu personal power. Personal power sendiri yaitu terdiri dari 2, expert power dan referent power. Expert power sendiri yaitu hasil dari expertise, special skills dan atau knowledge. Sedangkan referent power didasarkan pada identifikasi yang diinginkan atau sifat-sifat pribadi. Nah, yang manakah yang paling efektif di antara formal power dan personal power? Nah, menurut penelitian bahwa personal power lah yang paling efektif daripada formal power sendiri. Next. Selanjutnya yaitu dependence, decay of power. Next. Creeds dependence sendiri terdiri dari 3, yaitu importance, scarcity, dan non-substitutability. Nah, di mana importance sendiri, jika tidak ada yang menginginkan apa yang Anda miliki, itu tidak akan menciptakan ketergantungan. Sedangkan scarcity sendiri, di mana pasokan tenaga kerja relatif rendah terhadap permintaan, sehingga pekerja dapat menegosiasikan paket kompensasi dan tunjangan yang jauh lebih menarik daripada mereka yang berada di pekerjaan dengan banyak kandidat. Sedangkan non-substitutability yaitu semakin sedikit pengganti yang layak untuk sumber daya, maka semakin banyak kekuatan yang dimiliki seseorang untuk mengendalikan sumber daya tersebut. Next. Nah, power tactic sendiri itu terdiri dari 9, yaitu ada legitimacy, ada rational persuasion, inspirational impulse, consultation, exchange personal impulse, integration, pressure, dan collectation. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya ada using power tactics. Jadi beberapa taktik ini lebih efektif daripada yang lain. Persuasi rasional, daya tarik inspirasional, dan konsultasi cenderung paling efektif, terutama ketika audiens sangat tertarik pada hasil dari proses keputusan. Taktik tekanan cenderung menjadi bumerang dan biasanya paling tidak efektif dari 9 taktik lainnya. Keefektifan beberapa taktik juga bergantung pada arah pengaruh dan pada audiens. Persuasi rasional adalah salah satunya,
taktik yang efektif di seluruh level organisasi. Faktor-faktor lain yang berkaitan dengan efektivitas itu meliputi urutan taktik, keahlian seseorang dalam menggunakan taktik, dan budaya organisasi. Kemudian ada cultural preference or power tactics. Jadi preferensi untuk taktik power taktik ini bervariasi antar budaya. Orang-orang dari negara-negara individualis cenderung melihat kekuasaan dalam pengertian pribadi dan sebagai sarana yang sah untuk memajukan tujuan pribadi mereka. Sedangkan mereka di negara-negara kolektivis melihat kekuasaan dalam pengertian sosial dan sebagai sarana yang sah untuk membantu orang lain. Sebuah studi membandingkan manajer di Amerika Serikat dan Cina menemukan manajer AS ini lebih suka daya tarik rasional, sedangkan manajer Cina lebih suka taktik koalisi. Taktik berbasis alasan konsistensi dengan preferensi AS untuk konfrontasi langsung dan persuasi rasional untuk mempengaruhi orang lain dan menyelesaikan perbedaan. Sementara taktik koalisi sejalan dengan preferensi Cina untuk memenuhi permintaan yang sulit atau kontroversial dengan pendekatan tidak langsung. Kemudian ada applying power tactics. Jadi orang berbeda ya dalam skill politik atau kemampuan mereka untuk mempengaruhi orang lain untuk meningkatkan tujuan mereka sendiri. Mereka yang terampil secara politik adalah pengguna yang lebih efektif dari semua power taktik ini. Juga budaya dalam organisasi sangat berbeda-beda, ada yang hangat, santai, dan suportif, juga formal, konservatif. Nah, beberapa mendorong partisipasi dan konsultasi, beberapa mendorong alasan, dan yang lain mengandalkan tekanan. Orang-orang yang sesuai dengan budaya organisasi cenderung memperoleh pengaruh yang lebih besar. Secara khusus, extrovert cenderung lebih berpengaruh dalam organisasi yang berorientasi pada tim, dan orang-orang yang sangat teliti lebih berpengaruh dalam organisasi yang menghargai bekerja sendiri dalam tugas-tugas teknis. Orang-orang yang sesuai dengan budaya berpengaruh karena mereka dapat bekerja dengan sangat baik di bidang yang dianggap paling penting untuk sukses. Dengan demikian, organisasi itu juga akan mempengaruhi bagian mana dari taktik kekuasaan yang dianggap dapat diterima untuk digunakan. Bisa di next. Putus sepertinya ininya. Share screen-nya putus. Kelompok 7. Bentar ya Pak, lagi dicoba. Oke.
Apakah sudah terlihat kembali, Pak? Ya sudah terlihat kembali. Oke, Pak. Makasih. Baik, saya lanjutkan. Ini ada how power affect people. Yang pertama ada variable power. Pertama, efek racun dari kekuasaan ini bergantung pada kepribadian penggunanya. Penelitian menunjukkan bahwa jika kita memiliki kepribadian yang cemas, kekuasaan tidak akan merusak kita, karena kita cenderung berpikir bahwa menggunakan kekuasaan akan menguntungkan kita. Yang kedua, efek korosif kekuasaan ini dapat ditampung oleh sistem organisasi. Satu studi menemukan misalnya bahwa sementara kekuasaan membuat orang berperilaku mementingkan diri sendiri. Ketika pertanggungjawaban atas perilaku yang dimulai, perilaku mementingkan diri sendiri berhenti. Yang ketiga, kita memiliki sarana untuk menimbulkan efek negatif dari kekuasaan. Satu penelitian menunjukkan bahwa terima kasih kepada orang lain yang berkuasa itu membuat mereka cenderung tidak bertindak agresif terhadap kita. Kemudian juga orang yang paling mungkin menggunakan kekuasaan adalah mereka yang mulai dari status rendah dan mendapat kekuasaan. Beberapa faktor kekuasaan, tapi bisa ada efek positif secara umum. Satu studi menemukan misalnya bahwa keinginan untuk membantu orang lain dengan kerja yang sebenarnya kita orang merasakan kekerasan. Selanjutnya ada sexual harassment. Pelecehan seksual itu didefinisikan sebagai aktivitas seksual yang tidak diinginkan yang mempengaruhi pekerjaan seseorang atau menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat. Secara umum, pelecehan seksual ini banyak terjadi di masyarakat yang didominasi laki-laki. Pelecehan seksual juga dapat berdampak buruk bagi individu dan organisasi, tapi hal ini bisa dihindari dengan peran manajer. Yang pertama ini, make sure, pastikan kebijakan aktif mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual, memberitahu karyawan bahwa mereka dapat dipecat karena perilaku yang tidak pantas, dan menetapkan prosedur untuk mengajukan keluhan. Yang kedua, yakinkan karyawan bahwa mereka tidak akan menghadapi pembalasan jika mereka mengajukan keluhan. Kemudian yang ketiga, selidiki setiap keluhan dan beritahu Departemen Hukum dan SDM. Yang keempat, pastikan pelanggar didisiplinkan atau diberhentikan. Nah, yang kelima, siapkan seminar internal untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang masalah pelecehan seksual. Intinya adalah bahwa manajer memiliki tanggung jawab untuk melindungi karyawan mereka dari lingkungan kerja yang tidak bersahabat. Mereka mungkin dengan mudah tidak menyadari bahwa salah satu karyawan mereka dilecehkan secara seksual, tetapi ketidaktahuan tidak melindungi mereka untuk organisasi mereka. Jika penyelidik yakin bahwa seorang manajer dapat mengetahui tentang pelecehan tersebut, baik manajer maupun perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Next. Iya, jadi saya akan membahas tentang organizational politics. Sebelumnya, mohon maaf, saya tidak bisa menyalakan kamera dikarenakan jaringan internet yang kurang baik. Oke. Jadi dalam organisasi, sikap politik atau political behavior adalah sebuah aktivitas yang tidak diwajibkan dalam peran informalnya seorang individu yang bekerja dalam suatu organisasi, tapi pengaruhnya itu mendistribusikan keuntungan atau kerugian. Contoh dari sikap political behavior itu adalah dalam decision making, di mana seseorang bisa menggunakan pengaruh mereka untuk melakukan proses decision making yang bisa menguntungkan mereka atau bisa merugikan orang lain. Nah, realitanya politik dalam organisasi, sebenarnya politik itu merupakan bagian besar dari berorganisasi. Mungkin orang-orang banyak yang bilang, oh saya tidak suka melakukan politik dikarenakan mungkin politik terlalu manipulatif atau hal-hal lainnya. Tapi sebenarnya politik itu merupakan bagian besar dari berorganisasi. Dan itu ada hubungannya juga dengan relation antara sesama pekerja atau pekerja dengan bosnya. Terus
kedua adalah politik adalah hal yang etis selama tidak merugikan siapapun. Kadang orang-orang udah berpikir bahwa politik itu selalu konotasinya negatif, tapi sebenarnya tidak semua aktivitas atau sikap politik itu mengarahnya kepada hal yang negatif. Jadi bisa aja politik itu bisa selain menguntungkan kita melakukan aktivitas politik itu untuk menguntungkan orang lain juga. Pokoknya asalkan politik itu tidak merugikan siapapun, itu masih merupakan bagian hal yang etis. Terus ada bagian dari textbook yang menurut saya bisa menjadi pembahasan itu adalah bagaimana pentingnya organizational politik di dalam suatu organisasi. Nah, itu di dalam bagiannya sendiri itu ada ranking, di mana pertanyaannya sebenarnya adalah how do employees get ahead in your organization? Bagaimana seorang karyawan itu bisa kinerja atau bisa go ahead atau di dalam pekerjaannya itu bisa maju ke depan atau posisinya naik ke atas. Itu bisa dilihat bahwa politik itu menjadi salah satu hal yang penting agar seorang pekerja bisa get ahead di antara pekerja-pekerja yang lainnya, bisa dapat promosi dan lainnya. Lalu faktor contributing to influence political behavior itu ada 2, ada individual factors sama organizational factors. Jadi kalau untuk individual factors itu meliputi individu yang memiliki high self monitor, terus dia memiliki juga internal locus of control, high personality, terus individu biasanya organizational investment, terus punya perceived job alternatif dan punya expectations of success. Itu semuanya influence yang mengarah ke seorang individu untuk melakukan sikap politik. Terus kalau yang kedua ada organizational factors itu kalau ini faktornya lebih meliputi ke organisasi yang ada di individu. Yang pertama itu dari individunya sendiri. Kalau yang ini meliputi reallocation of resources, terus promotion opportunities, low trust, role ambiguity, unclear performance evaluation system, zero-sum reward practices, democratic decision making, high performance pressures, dan self-serving senior managers. Nah, dikarenakan adanya influence faktor-faktor yang membentuk political behavior agar yang mempengaruhi political behavior seseorang dalam organisasi tergantung dengan faktor-faktor yang ada dari dalam individu atau dari organisasinya itu, mereka bisa memiliki political behavior-nya bisa yang rendah, itu yang termasuk yang mungkin yang tidak enaknya tidak drive orang untuk mendapat keuntungannya, atau yang dia political behavior-nya yang bisa yang tinggi, di mana dia bisa dalam kata lain tuh memanipulasi, tapi itu kadang negatif, yang bisa mengedrive pengaruh-pengaruh dan faktor-faktor yang ada itu buat bantu menguntungkan mereka. Nah, favorable outcomes dari ada political behavior dalam organisasi biasanya reward seperti promotion atau insentif, dan juga ada averted punishment di mana mereka menggunakan pengaruhnya atau power mereka itu untuk menghindari dari hukuman-hukuman. Nah, bagaimana sih employee akan merespon atau menjawab dari organizational politics? Nah, biasanya organizational politics ini kan seperti permainan mind game ya, di mana orang-orang ini akan menggunakan
pengaruh mereka dan power mereka untuk bermain politik, untuk bisa menguntungkan mereka sendiri atau menguntungkan pihak yang atau menguntungkan pihak yang lain. Jadi modelannya seperti kompetisi. Nah, organizational politics itu biasanya akan memberi rasa ancaman kepada karyawan-karyawan. Nah, bagaimana karyawan itu bisa merespon itu caranya dengan bagaimana karyawan merespon dari adanya organizational politics itu biasanya kelihatan nih kalau ceritanya terlihat nih karyawannya merasa terancam sama politik, kayak dia nggak mau main politik atau gimana di organisasi itu biasanya dia decrease job satisfaction, dia nggak merasa puas dengan pekerjaannya. Terus dikarenakan politik itu main game atau benar-benar berkompetisi antara satu sama lain, pasti karyawan bisa merasakan increase anxiety, ada kecemasan dan stres. Terus ada yang membuat adanya increase turnover. Dan yang terakhir itu ada reduce performance. Itu ada hubungannya semua dengan merasa terancamnya dengan organizational politik yang ada di suatu organisasi. Nah, hubungan dari kinerja atau performa seseorang karyawan dan politik itu dijaga dengan pengetahuan individu tentang bagaimana dan mengapa dari politik organisasi. Jadi biasanya kalau dalam main politik itu seperti main banyak-banyakan informasi lah gampangnya gitu. Jadi gimana si karyawan itu bisa mengatur bagaimana dan mengapa informasi yang didapat untuk bisa berkompetisi dengan yang lain. Nah, terus ada political behavior atau sikap politik dalam pekerjaan mengatur efek dari kepemimpinan yang etis. Jadi kan sudah disebutkan sebelumnya tentang power ya. Jadi power dari seseorang, biasanya atasan itu akan mengatur efek dari kepemimpinan yang ada di perusahaan itu. Terus terakhir adalah jika politik dianggap sebagai ancaman, nah orang-orang ini akan melawannya dengan melakukan defensive behaviors. Nah, defensive behaviors itu adalah sikap reaktif dan protektif untuk mengabaikan action, blame, dan change. Biasanya kalau defensive behavior itu karena terbagi tiga kan, ada avoiding action itu contohnya seperti nunggu-nungguan, stalling. Kalau untuk avoiding blame, itu mereka biasanya melakukan bluffing, sedangkan kalau avoiding change, mereka melakukan self-protection atau prevention. Nah, lalu ada yang disebut sebagai impression management. Nah, itu sebuah proses di mana individu mencoba untuk mengatur kesan yang didapat orang lain tentang mereka. Nah, kalau biasanya dalam bermain politik ini, dalam organisasi itu impression atau kesan seseorang itu sangat menjadi hal yang penting, karena kan mungkin sebagai contoh ada kandidat yang ada dua kandidat yang menjadi manajer, terus mereka memiliki impresi yang beda, satunya lebih supel, yang satunya lagi lebih pendiam gitu. Nah, impression ini akan sangat membantu dalam bermain politik dalam organisasi. Nah, impression management itu ada banyak tekniknya, ada yang conformity, yaitu ikutan dengan opini orang lain, ada favors, yaitu melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, ada excuses, mereka melakukan seperti menggeserkan atau menggeserkan opini orang lain gampangnya gitu. Terus apologies, mereka akan memiliki sikap tanggung jawab atas suatu peristiwa. Terus ada self promotion, mereka seperti meng-highlight best qualities, agak pamer gitu. Terus ada enhancement, yaitu mereka akan mengklaim untuk sesuatu yang mereka lakukan dan melakukan sesuatu yang mereka lakukan itu lebih valuable dibandingkan yang lain. Terus ada flattery, di mana mereka
akan melakukan biasanya complement to each other gitu. Terus ada exemplification, itu mereka akan menunjukkan seberapa keras mereka kerja dan dedikasi mereka kepada pekerjaannya itu. Nah, hubungan dari IM atau impression management itu ada hubungan dengan proses wawancara. Nah, biasanya kalau wawancara kan HR itu pasti ingin memilih karyawannya kan sesuai apakah dia bisa selain job desk, dia bisa melakukan job desk-nya, skills-nya, dan background-nya lain-lainnya itu mereka akan juga melihat bagaimana sih kesan pertama dari calon karyawan yang ingin wawancara namanya gitu. Jadi biasanya kalau dalam proses wawancara orang-orang pasti akan memiliki impression di mana mereka awalnya clean slate, terus mereka ingin menunjukkan sisi terbaiknya mereka. Mereka bisa melakukan teknik-teknik yang ada di sebelah kanan. Terus ada juga di yang kedua itu ada evaluasi kinerja. Contohnya kalau ada mungkin dari satu departemen itu mereka ingin melakukan audit ke departemen yang lainnya. Nah, biasanya manajer atau mungkin karyawan-karyawan ini akan melakukan impression management di mana mereka akan ya bisa dibilang menutupi hal-hal buruk hal yang mereka anggap buruk untuk menunjukkan impression ke para auditor ini agar mereka bisa mendapat evaluasi yang baik. Selanjutnya kita masuk ke chapter 14 yaitu conflict dan negotiation. Next. Apa sih konflik itu? Konflik itu diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Nah, konflik sendiri juga dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Next. Adapun tipe-tipe dari konflik sendiri, yang pertama ada task konflik, yang kedua ada relationship konflik, yang ketiga yaitu proses konflik. Yang pertama yaitu task konflik. Task konflik sendiri itu bertugas untuk mengacu pada konflik atas tujuan dan konten dalam sifat pekerjaan atau sifat organisasi. Sedangkan relationship konflik sendiri, konflik memiliki hubungan yang mengacu pada konflik yang didasarkan pada hubungan pribadi di antara para pekerja. Sedangkan proses konflik sendiri mengacu pada konflik tentang bagaimana organisasi harus melaksanakan pekerjaan dan bagaimana organisasi harus menyelesaikan pekerjaan tersebut. Next. Yang ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu loci of conflict. Nah, loci of conflict ini juga terdiri dari 3, yaitu ada dyadic konflik, ada intra group konflik dan intergroup konflik. Di mana dyadic konflik sendiri ini mengacu pada konflik yang muncul antara dua orang dalam suatu organisasi. Sedangkan intragroup konflik sendiri mengacu pada konflik yang muncul di dalam anggota tim dan di dalam kelompok yang sama. Sedangkan intergroup konflik sendiri mengacu pada konflik yang muncul di antara kelompok-kelompok yang berbeda yang ada di dalam masyarakat. Next. Selanjutnya itu konflik proses. Konflik proses sendiri itu terdiri dari 5 stage. Stage pertama itu merupakan langkah awal yang mengakibatkan konflik berkembang karena adanya kondisi yang mengakibatkan suatu konflik. Besar konflik tersebut dikarenakan oleh komunikasi, struktur, dan adanya variabel pribadi yang menciptakan konflik dalam suatu organisasi tersebut. Nah, stage yang pertama itu terdiri dari 3, yaitu communication, structure, dan personal variables, di mana communication sendiri konotasi kata-kata yang berbeda, jargon pertukaran informasi yang tidak memadai, dan kebisingan dalam saluran komunikasi merupakan suatu kondisi yang mendahului adanya suatu konflik. Nah, yang kedua yaitu structure, di mana memasukkan variabel seperti ukuran tingkat spesialis dalam tugas yang diberikan kepada anggota kelompok, serta kejelasan yang yurisdiksi
dan kesesuaian anggota atau tujuan dan gaya kepemimpinan tergantung antar kelompok tersebut. Yang selanjutnya dari stage pertama yaitu personal variables, di mana tipe kepribadian tertentu, misalkan individu yang sangat otoriter dan dogmatis menyebabkan potensi konflik. Sedangkan alasan lainnya sehingga terjadinya konflik adalah perbedaan sistem penilaian. Masuk ke stage 2 yaitu konflik didasarkan atau dikenali bukan berarti bersifat personal, karena jika sampai ada yang menyadari adanya konflik maka dianggap tidak adanya konflik. Contohnya A mungkin menyadari bahwa B dan A sedang berselisih paham, tetapi hal itu mungkin tidak membuat A tegang dan mungkin tidak berpengaruh apapun pada afeksi A terhadap B. Stage yang ketiga yaitu niatnya sendiri merupakan suatu keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Nah, niat campur tangan juga antara persepsi dan emosi orang dan perilaku terbuka secara mereka. Nah, menggunakan dua dimensi kooperatif di mana sejauh mana satu pihak berusaha untuk memuaskan kepentingan pihak lain, dan ketegasan di mana sejauh mana satu pihak berusaha untuk memuaskan kepentingannya. Masuk yang ke stage 4, yaitu behavior. Pada tahap ini, di mana konflik sudah menjadi terlihat. Nah, tahap behavior ini meliputi pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik. Nah, perilaku konflik ini biasanya merupakan upaya terbuka untuk mengimplementasikan niat dari masing-masing pihak tersebut. Masuk ke stage 5, yaitu outcomes. Nah, outcomes sendiri ini terdiri dari 3, yaitu functional outcomes, di mana dijelaskan bagaimana mungkin konflik tersebut bertindak sesuai dengan kekuatan untuk meningkatkan performa antar kelompok. Nah, konflik sendirinya bersifat secara konstruktif jika dapat meningkatkan kualitas keputusan, kreativitas, serta inovasi. Jenis yang kedua yaitu dysfunctional outcomes, di mana terdapat konsekuensi destruktif dari konflik dalam kinerja suatu organisasi. Nah, konflik sendiri dapat mengurangi efektivitas antar kelompok. Yang ketiga yaitu managing functional conflict, di mana kita dapat mengenali adanya pertentangan. Nah, grup sendiri memilih dan mendiskusikan solusi dari pertentangan tersebut. Next. Selanjutnya yaitu negotiation. Merupakan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok atau organisasi. Nah, di negotiation sendiri ini adanya bargaining strategis, di mana terdiri dari 2, yaitu distributive bargaining dan integrative bargaining. Di mana distributive bargaining ini merupakan perundingan yang berusaha untuk membagi jumlah yang tetap dari sumber daya, dan masing-masing memiliki target point dan resistance point. Sedangkan integratif bargaining sendiri, negosiasi yang dilakukan oleh 2 orang atau kelompok yang bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama, di mana bertukar informasi dan hubungan relasi antar pihak yang sangat dibutuhkan. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Iya, baik. Selanjutnya ada the negotiation process. Yang pertama ada preparation and planning. Itu persiapan dan perencanaan. Jadi sebelum mulai bernegosiasi, kita perlu tahu apa sifat konfliknya, apa sejarah yang mengarah ke negosiasi ini, siapa yang terlibat, dan apa persepsi mereka tentang konflik tersebut, apa yang kita inginkan dari negosiasi. Juga harus menilai apa yang menurut kita merupakan tujuan pihak lain, apa yang mereka tanyakan, seberapa mengakar kemungkinan posisi mereka, terus juga kepentingan tak berwujud atau tersembunyi apa yang mungkin penting bagi mereka, atas dasar apa mereka bersedia untuk menetap. Nah, saat kita bisa mengantisipasi posisi lawan, kita lebih siap untuk melawan argumen dengan fakta dan angka yang mendukung posisi kita. Tahap selanjutnya itu ada definisi aturan dasar.
Jadi setelah melakukan perencanaan dan pengembangan strategi, kita perlu menentukan dengan pihak lain aturan dasar dan prosedur negosiasi itu sendiri. Siapa yang akan melakukan negosiasi, di mana itu akan diadakan, berlangsung, terus juga batas waktu apa jika ada yang akan berlaku, untuk masalah apa negosiasi akan dibatasi, apakah kita akan mengikuti prosedur tertentu jika ada jalan buntu gitu. Selama fase ini, para pihak akan bertukar proposal atau tuntutan awal mereka. Selanjutnya itu ada klarifikasi dan justifikasi. Di sini kita dan pihak lain akan menjelaskan, memperkuat, mengklarifikasi, mendukung, dan membenarkan tuntutan awal kita. Selanjutnya ada tawar-menawar dan pemecahan masalah. Jadi inti dari proses negosiasi adalah memberi dan menerima yang sebenarnya dalam mencoba untuk mencapai kesepakatan. Disinilah kedua belah pihak perlu membuat konsesi. Yang terakhir ada penutup dan implementasi. Langkah terakhir dalam proses negosiasi adalah memformalkan kesepakatan dan mengembangkan prosedur yang diperlukan untuk menerapkan dan memantaunya. Untuk negosiasi besar, mulai dari negosiasi tenaga kerja, manajemen, hingga tawar-menawar atas persyaratan sewa, hal ini itu membutuhkan penyelesaian spesifik dalam kontrak formal. Kalau untuk kasus lain itu penutupan proses negosiasi tidak lebih formal daripada jabat tangan. Jadi next. Oke. Lalu pasti dalam proses negosiasi kan ada berbagai pihak ini. Nah, di pihak ini pasti memiliki perbedaan individu. Nah, perbedaan individu ini akan mempengaruhi efisiensi dari negosiasi. Nah, sebenarnya ini ada 4. Ada nanti yang terakhir tinggal ditambahin. Jadi yang pertama adalah personality dan negotiation. Nah, personality traits itu kan setiap orang akan beda. Tapi bisa nggak sih kita bisa berdasarkan personality traits seseorang itu bisa memprediksi di mana mereka akan negosiasi atau taktik negosiasi mereka tuh akan bagaimana. Nah, biasanya dalam tipikal personality dalam negosiasi itu kadang personality itu biasanya bisa umpet-umpetkan bisa aja, dan dalam proses negosiasi personality yang dikeluarkan kepada oponen atau rival dari negosiator itu bisa mungkin personality yang tidak sebenarnya, tapi personality belakangnya itu mereka akan punya taktik lainnya gitu. Terus yang kedua adalah moods and emotions dan negosiasi. Nah, moods dan emotions ini pasti akan berpengaruhi kepada cara negosiasi karena pasti kan dalam proses negosiasi itu moods dan emotions seorang pasti akan beda. Ada yang mungkin menilainya sambil agak berapi-api gitu, berarti dia semangat dalam negosiasi. Ada yang negosiasinya dalam agak mungkin panik, jadi stres, jadi dalam negosiasi itu agak bisa melakukan hal yang menurut mereka bisa salah. Tapi jadi dari mood dan emotion itu dari hubungannya kepada negosiasi adalah mereka juga bisa mempengaruhi outcome dari negosiasi tersebut. Jadi bisa aja mereka dari kedua pihak itu udah menemukan jalan tengah. Nah, dari jalan tengah ini, tapi ada satu orang yang ngerasa, oh ini dia ngerasa nggak enak, kayak suasana hati itu ngerasa nggak yakin nih, kayaknya negosiasinya bisa, outcome-nya bisa menguntungkan gitu. Dan jadinya pada akhirnya negosiasinya yang bukan berakhir malah bisa berlanjut lagi, dan itu juga tergantung dengan moods dan emotion dari kedua pihak. Terus ada juga culture and negotiations. Nah, kalau budaya sendiri biasanya bisa terlihat dari bagaimana si kedua pihak ini memiliki budaya, mungkin etika atau manner mereka bisa kelihatan dari negosiasi. Ada yang mungkin manner-nya dia lebih tertata, ada yang manner-nya kalau ceritanya dia memang budayanya agak
carefree, jadi mereka selama negotiation ada agak carefree. Nah, itu ada dari budaya mereka yang mereka bisa dapat dari mungkin dari keluarga mereka atau dari lingkungan mereka atau budaya di organisasi mereka itu bisa mempengaruhi negotiations. Terus yang ada selain yang ketiga ini ada gender differences dan negotiation di mana gender itu akan mempengaruhi negosiasi. Biasanya mungkin ada hubungannya dengan power dan politik dalam bab sebelumnya, di mana kalau contohnya contoh yang sexual harassment yang di slide sebelumnya itu, di mana kan bisa aja korban SE-nya itu bisa ingin melakukan negosiasi, mungkin kompromis dengan HR atau dengan pelakunya gitu, tapi kadang-kadang kalau ceritanya gender differences itu kadang bisa topiknya agak sensitif, di mana mereka mungkin ya karena selain physical power sama yang power yang satu lagi yang secara tidak langsung itu, mereka akan merasakan kalau ceritanya perempuan ini agak stereotyping, tapi perempuan itu biasanya dalam negosiasi agak takut-takutan karena mereka merasa kayak powernya mereka atau pengaruhnya mereka itu tidak sebesar dari laki-laki, dan karena itu outcome dari negotiation mereka juga bisa beda. Terus ada juga negosiasi dalam konteks sosial. Nah, yang pertama ada reputasi. Jadi hubungannya adanya negosiasi dalam konteks sosial ini biasanya meliputi reputasi dari negosiator dan lawannya. Nah, reputasi proses negosiasi ini akan membuka banyak sekali bentuk-bentuk integrasi antara strategi negosiasi yang kedua pihak itu untuk mencari jalan tengah atau jalan paling efektif. Nah, biasanya kalau untuk reputasi sendiri, cara yang paling reputasi paling kelihatan kalau di negosiasi itu adalah trust atau kepercayaan, di mana ceritanya dalam kedua pihak itu mereka melakukan suatu negosiasi, mungkin bisa negosiasi kontrak atau negosiasi lainnya, di mana yang menjadi bahan untuk mengangkat reputasi mereka itu adalah credibility mereka atau trust mereka. Jadi mereka akan reputasi ini akan berdependen kepada trust dan kredibilitas yang akan mempengaruhi semua proses yang sudah dibentuk atau semua proses yang sudah dirancang ke depannya. Terus yang kedua ada hubungan atau relationship. Jadi kalau dari negosiasi sendiri dalam konteks sosial kan pasti lebih banyak negosiasi, yes, selain menumbuhkan reputasi atau trust, mereka juga akan menumbuhkan social atau interpersonal relationship antara kedua pihak tersebut atau lebih. Nah, mereka dari repeated negotiations, mereka akan membentuk fondasi trust yang selain kan udah reputasi udah bagus nih, hubungan dari trust yang ada dari negosiasi itu bisa melebar ke lain-lainnya, bisa meliputi decision making atau problem solving. Nah, negosiator itu bisa melakukan hal yang efektif, bisa mendapat hubungan yang baik dan benar jika bisa melakukan negosiasinya dengan efektif. Nah, biasanya kalau negosiator yang melakukan itu mereka biasanya konsisten dalam setiap negosiasinya. Mungkin kalau kita ada perubahan pun mereka akan ngasih tahu lawannya, oh ini ada perubahan nih. Pokoknya mereka harus, karena udah mendapatkan reputasi yang baik,
dan mereka harus bisa memelihara hubungan antara kedua negosiator itu. Terus yang terakhir adalah negosiasi tapi third party atau pihak ketiga. Nah, biasanya kalau negosiasi ini kan yang sudah dari konteks-konteks yang udah disebutkan itu kebanyakan negosiasinya itu adalah direct negotiations atau negosiasi secara langsung kedua pihak. Nah, gimana kalau ceritanya kedua pihak ini benar-benar di sudut yang berbeda atau di spektrum di ujung-ujung spektrum yang berbeda. Nah, biasanya mereka akan meminta pihak ketiga buat menjadi penengah antara negosiator dan lawannya. Nah, pihak ketiga sendiri bisa 3 tipe. Yang pertama adalah mediator, yaitu pihak ketiga yang netral dan mereka itu memfasilitasi solusi yang sedang dirundingkan. Nah, memfasilitasinya itu biasanya dengan melakukan persuasion atau reasoning atau suggestion sebagai alternatif untuk mencari jalan tengahnya. Terus yang kedua ada arbitrator, yaitu pihak ketiga dalam negosiasi yang punya kewenangan untuk mendikte kesetujuan, di mana mereka tuh bisa ceritanya udah menemukan jalan tengah atau udah ketemu cahaya di ujung guanya lah kayak gitu, udah nemuin jawabannya. Nah, si arbitrator ini punya kewenangan buat jawabannya yang ini, udah nggak usah negosiasi lagi, mereka punya kewenangan begitu. Terus yang terakhir adalah conciliator, yaitu pihak ketiga yang percaya menjadi jaringan komunikasi jaringan komunikasi informal antara negosiator dan lawan. Nah, bedanya kalau konsiliator ini dia tugasnya itu sambil kayak bertukar informasi ini. Jadi ini si negosiatornya maunya apa dan si lawannya maunya apa. Jadi dia akan menjadi jaringan komunikasi antara kedua itu agar menemukan jalan tengahnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih kelompok 7. Jadi kita tampung pertanyaannya ya, tapi sudah jam 3, kita istirahat dulu. Sambil kita break 30 menit, silahkan kelompok-kelompok yang lain untuk menyampaikan pertanyaan kepada kelompok 7 melalui chat ataupun melalui DM. Dan kelompok 7 nanti jangan lupa untuk merangkum pertanyaannya ya, dan juga siapa penanyanya, apa pertanyaannya, dan apa jawabannya. Mungkin itu kita break dulu 30 menit. Akan saya buka breakout room. Bagi yang belum mengganti nama, oke, sudah ada satu pertanyaan dari Vito. Saya buka breakout room-nya. Bagi yang belum mengganti, silakan mengganti namanya untuk menambahkan nomor kelompok di depan, atau bisa langsung memilih breakout room yang sesuai. Jadi bisa memilih sendiri atau bisa saya assign. Silahkan. Silakan kelompok 7 menjawab pertanyaan dari Vito. Iya Pak. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Vito. Vito menanyakan tentang tadi sudah disebutkan bahwa akibat dari adanya politik di lingkungan organisasi itu adalah penurunan performa. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi penurunan performa dari para karyawan tersebut agar tidak berdampak buruk bagi perusahaannya? Nah, kalau menurut kelompok kami, cara-cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan agar bisa mengatasi penurunan performa dari karyawannya, itu adalah pertama bisa melakukan transparansi. Jadi transparansi yang dimaksud itu transparansi informasi, di mana biasanya kalau dalam berpolitik perusahaan itu mereka bisa menggunakan power atau pengaruh mereka
untuk mendapatkan informasi yang belum tentu informasi itu bisa dibagikan kepada orang lain. Jadi, informasi yang dipegang itu bisa digunakan sebagai alat untuk menyebarkan pengaruh atau menggunakan power mereka. Jadi, transparansi informasi dalam organisasi ini bisa membantu, para karyawan itu untuk bisa aware, bisa hati-hati terhadap, informasi yang beredar, terus mungkin ada perubahan dari goals atau objektif dalam organisasi, serta, policy atau regulation dalam perusahaan itu juga harus disamakan setiap orang. Terus yang kedua itu bisa melalui komunikasi. Contoh kalau dari, HR gitu ada melihat salah satu karyawan yang performanya memburuk nih. Nah, mereka bisa menggunakan, mmm, komunikasi yang efektif untuk bisa menanyakan, mmm, gimana, eee, perasaan atau mungkin, ya proses kinerja mereka. Terus tapi dari komunikasi itu ada hubungannya dengan transparansinya juga, di mana mereka kalau ceritanya mengatakan informasi dari pihak HR yang ingin mengatakan informasi, informasi itu nggak boleh diplesetkan atau dimanipulasiin lagi dan harus secara keseluruhan itu dikasih kepada karyawan yang lagi emang performa kinerjanya lagi memburuk. Nah, biasanya, dan biasanya kalau dalam komunikasi sendiri tuh informasi atau kata-kata yang digunakan itu jangan sampai menimbulkan rasa trigger dari, karyawan tersebut. Karena kan dalam konteks ini kan karyawannya itu udah down ya, udah demotivasi untuk melakukan pekerjaannya gitu. Jadi dari, karyawan lain atau dari HR itu harus bisa mengkomunikasikan dengan baik dan menanyakan, eee gimana kabarnya atau kinerjanya dan lain-lain ke orang itu tanpa men-trigger, mmm, men-trigger mood atau emosi mereka agak ag yang menimbulkan mereka demotivasi yang berhubungan dengan performa kinerja. Terus yang terakhir pasti itu adalah membentuk, lingkungan organisasi yang positif atau positive frame of mind di dalam si, karyawan yang, performa kinerjanya itu menurun. Nah, eee, bisa mungkin dibantu dari apa namanya, mmm, ya jangan berkecil hati atau kalau ceritanya baru masuk kerja tuh awal-awalnya kalem aja dulu, emosinya ditahan, terus habis itu jangan yang pasti kalau berpolitik itu, kalau ingin melakukan kompetisi dan berpolitik itu jangan, eee, merugikan orang lain, jangan membuat orang lain kehilangan sesuatu gampangnya itu. Karena kan ini bisa dibilang kan kalau politik dalam organisasi itu mirip-mirip friendly competition gitu. Jadi anggap aja itu sebenarnya kompetisi biasa, jadi jangan dibawa ke hati. Mungkin ya pengaruhnya, kepada livelihood karena kan mungkin ada pengaruhnya kepada promosi atau status atau gaji. Tapi yang pasti itu jangan jangan terlalu dibawa ke hati, terus kalau ceritanya ada yang mau ajak kerja sama pun juga, eee, perhubungan yang antara agar main politiknya itu masih kerasa, tapi nggak mau tersakiti itu jangan, eee, informasi personal itu jangan terlalu diumbar-umbarkan. Lebih baik kalau dalam lingkungan kantor sih informasi yang beredar itu informasi yang berhubungan dengan pekerjaan atau informasi tambahan dari organisasi. Itu sih jawaban dari kelompok kami. Apakah ada, tambahan mungkin, Oke, gitu? mungkin Vito ada tanggapan? Dari saya nggak ada tanggapan sih Pak, cukup jelas Oke. penjelasannya. Oke, jadi mungkin saya garis bawahi tidak semua karyawan yang kinerjanya buruk itu karena berpolitik, tapi memang betul bahwa tingkat permainan politik dalam sebuah tempat kerja itu berdampak negatif terhadap kinerja karyawan. Kenapa? Karena
ya bukannya kerja malah berpolitik gitu kan. Jadi waktu yang harusnya dipakai buat sesuatu yang produktif ternyata dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas politik yang menguntungkan individu dan mungkin tidak berdampak positif terhadap perusahaan. Dan bahkan mungkin orang yang tidak berpolitik pun ikut terganggu kinerjanya ketika kantornya banyak orang yang berpolitik, sehingga menjadi distraksi bukannya kita fokus kerja tapi sibuk sibuk menanggapi atau sibuk merespon aktivitas politik dalam lingkungan kerja. Walaupun kalau kita lihat lagi bahwa manusia itu salah satu sifat dasarnya adalah untuk sosial ya, memiliki hubungan sosial, dan diantaranya untuk berpolitik. Jadi tidak dapat dihilangkan sama sekali. Jadi tidak dapat dihilangkan sama sekali politik di tempat kerja, tapi dapat dikendalikan, dapat diminimalisir. Dengan cara apa tadi? Dengan cara yang sudah dijelaskan oleh Alicia ya, komunikasi, transparansi, formalisasi. Jadi formalisasi itu ketika sudah ada peraturan yang jelas, maka nggak perlu lagi politicking gitu. Politicking itu terjadi ketika ada ketidakpastian, ketika ada vakum, ketika ada suatu keputusan yang masih open to interpretation, open to politicking ya, sehingga tidak ada panduan yang jelas, sehingga bisa dimanipulasi, bisa dikendalikan sesuai kemampuan aktor-aktor ya, atau kemampuan pemangku kepentingan. Karena setiap keputusan pasti ada kepentingan, setiap kepentingan pasti berusaha untuk menang gitu ya, walaupun dalam organisasi yang iklimnya dari positif, iklimnya lebih lebih formal, lebih rendah uncertainty-nya, maka pasti ada politicking, tapi biasanya terbatas. Kalau setiap keputusan harus melalui proses politik, wah panjang, pasti butuh proses yang lama, butuh resources yang terbuang sehingga tidak efisien dan juga tidak efektif. Mungkin itu tambahan dari saya. Silahkan kelompok 7 ada pertanyaan lagi dari Davina dan juga dari Ihsan. Ini butuh waktu untuk diskusi atau mau langsung dijawab? Perlu waktu sih Pak untuk Oke. menjawab. Kalau itu saya buka kembali breakout room-nya. Silahkan bergabung kembali ke dalam breakout room untuk mendiskusikan pertanyaan. Oke, selamat datang kembali di main room. Kelompok 7, apakah bisa mulai menjawab pertanyaan dari Ihsan dan Davina? Bisa, Pak. Oke, silakan. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Davina tentang bagaimana politik organisasional atau organizational politics berbeda-beda bagi dirangkum aja supervisor, manager, sama CEO. Nah, perbedaan dari tingkatannya tersebut itu sebenarnya bisa dilihat dari bagaimana cara supervisor, manager, dan CEO itu bisa memegang informasi serta mengalokasikan kayak sumber daya atau resources yang mereka punya. Nah, jadi biasanya kalau bagi supervisor sama manager itu mereka punya kepentingan khusus, kepentingan mereka sendiri selain buat bantu kepentingan di
eee, kepentingan di bagian mereka. Jadi mereka tuh punya alasan kenapa mereka bermain politik. Biasanya tuh karena, mereka ingin, mengalokasi resources atau mau menahan resources gampangnya gitu. Nah, itu biasanya ada perbandingannya gitu. Jadi kalau ceritanya mereka tuh main politik itu kayak perbandingan antara satu manajer dan manajer yang lain. Jadi, manajer yang contoh ceritanya kalau manajer yang pertama itu dia akan ngalokasi resource-nya, terus yang, terus kalau yang satu lagi, nggak mengalokasi resource-nya. Nah, berarti karena keduanya tidak mengalokasikan resource-nya atau sumber daya mereka itu, nah, perusahaan itu bisa lebih banyak kehilangan gampangnya gitu. Tapi yang egois ya, yang mengalokasikan resources-nya itu dia bisa mendapat, eee, advantage gampangnya gitu, yang satu lagi enggak. Nah, biasanya kalau supervisor sama manajer itu main politiknya itu seperti itu. Terus tuh, mereka juga punya, power untuk, eee, mengatur, meningkatkan aturan terhadap, sumber-sumber daya yang langka, contohnya kayak informasi gitu. Terus ada juga mereka juga punya kekuatan buat kemampuan mengatasi ketidakpastian yang ada di perusahaan atau ada yang di bagian mereka. Terus mereka juga punya power dan, bisa mengatur, kayak sentralisasi pekerjaan sama kemampuan, menjadi pihak yang bisa nyelesain tugas-tugas yang sulit. Kalau manajer sama supervisor mirip-mirip seperti itu. Tapi bedanya kalau chief sama CEO, mereka situasinya tuh sama juga, bisa resource allocation. Tapi bedanya, kalau untuk supervisor sama manajer itu mereka alokasi dan menahan resource-nya itu di dalam perusahaan, sedangkan, CEO itu kan sebagai top manajemen itu bisa bergantung dari resource yang eksternal dan jadi mereka itu, eee, juga memiliki power buat mengatur, organisasi secara keseluruhan itu atau bisa dibilang kayak organization governance gitu. Jadi punya, eee, suatu, mmm, pengaturan dan di mana mereka tuh kayak menjadi power yang paling dominasi di atas gitu. Itu sih perbedaannya. Apakah ada tanggapan atau tambahan lain? Oke, gimana Davina? Udah cukup, terima kasih. Oke, jadi di berbagai jenjang organisasi, mau level supervisor, level manager, atau top manajemen itu pasti ada politik ya, pasti ada organisasi politik yang bermain. Yang mungkin yang membedakan hanya stakes-nya, hanya risk and return-nya. Pada level supervisor ya resiko dan reward bermain politiknya ya mungkin skalanya lebih kecil. Tapi ketika sudah level top management, misalnya vice president atau misalnya CEO atau misalnya komisaris gitu ya, itu mereka bermain politik dengan risk dan return yang lebih besar gitu. Resikonya bisa sampai apa namanya? Apakah mereka ditendang keluar dari perusahaan ataukah mungkin mereka bangkrut perusahaannya gara-gara aktivitas politik dan juga skalanya bisa lebih luas ya karena melibatkan pihak eksternal juga. Kalau politik yang di level bawah mungkin nggak banyak melibatkan pihak eksternal, sedangkan semakin ke atas ya mungkin pressure-nya juga semakin tinggi ya sehingga ya insentif tapi juga potensi punishment-nya bagi yang bermain politik juga besar. Tapi bukan berarti jadi intinya unavoidable ketika top management team itu berpolitik, tapi ideally organisasi yang baik itu organisasi yang
top manajemen timnya tidak terlalu banyak bermain politik, tapi pressure-nya tinggi karena taruhannya itu gede, taruhannya siapa yang kemudian menggantikan atau menjadi pengganti menjadi calon pengganti CEO berikutnya gitu misalnya. Karena ya biasanya ketika dilompati oleh juniornya misalnya atau dilompati oleh pesaing politiknya, kadang-kadang bisa jadi nggak ada tempat lagi, jadi nggak ada pilihan selain keluar gitu. Itu happens ketika ada politik di level top manajemen, yang kalah most likely harus keluar, harus resign gitu ya, karena kalaupun stay juga tidak akan aman gitu, pasti akan diganggu terus karena menjadi potensi ancaman. Itu yang tapi sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan, hanya stakes-nya, hanya skalanya lebih besar. Mungkin itu tambahan buat pertanyaan Davina. Mungkin yang terakhir pertanyaannya Ihsan, silakan. Iya, jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Ihsan, dia nanya pada konflik proses itu di stage manakah yang biasanya bisa menjadikan outcomes yang dihasilkan tidak maksimal, serta di stage manakah yang tahapannya paling lama dan paling sulit. Kalau menurut kelompok kami sih, dalam konflik proses ada stage outcome yang namanya the dysfunctional conflict. Jadi mereka itu outcome dari konfliknya itu bukannya fungsional tapi disfungsional, tapi juga sekalian bisa destruktif gitu. Nah, biasanya kalau dysfunctional conflict itu bisa mungkin terjadi karena level of conflict-nya itu terlalu rendah, sehingga orang-orang tuh biasanya non-responsif atau ya kalau dan konflik ini stagnan jadinya. Tapi bisa juga dysfunctional outcome itu terjadi kalau ceritanya level of conflict-nya terlalu tinggi. Nah, kalau kayak gitu baru itu lebih ke arah lebih ke destruktif, lebih chaotic. Sehingga kayak dalam permasalahan konflik itu justru bukannya malah selesai, mungkin konfliknya bisa berlanjut-lanjut namanya gitu. Terus kalau stage manakah yang paling lama? Menurut kita sih yang paling lama stage ketiga itu conflict handling intentions, karena dalam kan stage pertama itu lebih ke pengetahuan potensi oposisi, terus stage kedua itu lebih ke merecognize atau mengetahui konflik apa sih yang dibahas. Nah, stage ketiga itu ngomongin tentang bagaimana sih kita menyelesaikan konflik tersebut. Jadi kan yang stage ketiga intentions itu ngomongin tentang conflict handling. Mereka konflik handlingnya bisa lewat kolaborasi, bisa lewat kompromi, bisa dihindarin atau bisa diakomodasi lain-lainnya. Nah, karena kan bisa dibilang tuh conflict handling intentions itu walaupun udah dipilih caranya bagaimana kan belum pasti itu akan menunjukkan outcome yang paling baik. Jadi berhenti di stage 3 pun masih bisa gagal namanya gitu. Jadi menurut kita itu yang paling lama dan paling sulit. Itu jawaban dari kami. Apakah ada tanggapan atau tambahan? Oke, silakan Ihsan, apakah ada tambahan atau tanggapan? Sudah Pak, sudah sangat menjawab. Oke, jadi pertanyaan Ihsan ini terkait dengan manajemen konflik ya, bahwa konflik itu sendiri kalau terlalu rendah, terlalu kecil, itu tidak produktif gitu. Kenapa? Karena tidak ada motivasi, tidak ada hal yang membuat kita mengeluarkan effort maksimal. Jadi some level of conflict, di konflik pada level yang moderat ya, yang menengah, itu bisa meningkatkan motivasi, bisa meningkatkan effort. Misalnya dengan kompetisi, dengan kita ada rival,
rival itu ada konflik, tapi dengan adanya rival kita bisa menghasilkan performance yang lebih tinggi kalau kita tidak punya rival. Contohnya. Nah, kalau konflik terlalu tinggi malah kontraproduktif juga, malah sibuk menangani konflik tidak bekerja gitu. Jadi ada level yang menengah, yang acceptable, yang optimal bagi tingkat kinerja. Tapi konflik yang produktif, konflik yang bermanfaat ya, itu juga adalah konflik yang terselesaikan. Jadi konflik level kecil, konflik level menengah, tapi kalau tidak selesai-selesai pun bisa menjadi kontraproduktif. Jadi jangan dikira kita pertahankan saja pada level menengah, tapi terus-terusan tidak ada akhirnya, kayak never ending deadline misalnya. Satu deadline selesai, adalah deadline lagi. Jadi setiap deadline ada konflik baru lagi dan tidak ada resolusinya. Deadline terus-terusan ya pasti akan stres, pasti akan breakdown. Jadi sama dengan stres ya, ketika konflik itu nggak ada akhirnya, nggak ada penyelesaiannya, maka akan menjadi kontraproduktif. Jadi konflik yang terbaik adalah konflik yang terselesaikan. Bahwa nanti ada muncul konflik yang baru lagi nggak ada masalah. Tapi konflik yang lama, konflik yang sudah ada ini harus ada titik resolusinya. Jadi di situ walaupun intensitas rendah sekalipun, kalau tidak diselesaikan maka akan memiliki dampak negatif yang berakumulasi, sehingga perlu ada resolusi. Dan stage apa yang paling susah itu adalah conflict resolution, conflict handling, gimana kita menyelesaikan. Karena ya tadi pasti harus cari sebabnya dan harus dicari solusinya, misalnya dengan negosiasi, dengan kompromi, dengan apapun itu, dengan beberapa cara-cara untuk menyelesaikan. Tapi harus ada titik penyelesaian. Jangan sampai konflik dibiarkan berkepanjangan, berkelanjutan, bahkan turun-temurun. Misalnya ada permusuhan antar unit gitu, antar unit, tapi sudah udah turun-temurun. Misalnya sudah bertahun-tahun unit sebuah organisasi, unit marketingnya nggak ngomong sama unit sales gitu misalnya. Nah itu walaupun konfliknya level menengah, katakanlah, kalau dibiarkan maka akan menjadi negatif, sehingga harus ada resolusi untuk memberikan akhir bagi sebuah konflik. Kalau nggak ada akhirnya maka akan berakumulasi menjadi sesuatu yang semacam bom waktu ya, bisa meledak di saat yang nggak kita duga, dan ketika meledak pasti akan menjadi masalah yang kontraproduktif. Mungkin itu terkait dengan pertanyaan kelompok 7 ya. Pertanyaan Ihsan tentang konflik proses. Ya, terima kasih kelompok 7. Mungkin saya tutup pertemuan ini dengan merangkum ya, bahwa kita topiknya 4 hari ini cukup banyak ya. Power, politik, negosiasi, konflik. Ini 4 topik yang cukup signifikan dalam perilaku organisasi, terutama dalam perilaku kelompok. Bahwa ketika kita membentuk sebuah kelompok, maka pasti akan muncul konflik, pasti akan muncul politik. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Di sini dimulai dengan power, dengan konsep power. Jadi power itu adalah potensi ya. Jadi power itu sendiri seperti energi ya. Kalau misalnya nggak digunakan ya nggak ada dampaknya. Jadi misalnya kita punya energi yang besar. Tapi kalau energi tersebut nggak kita gunakan ya nggak ada dampaknya. Kalau energi tersebut kemudian dijadikan misalnya untuk menghangatkan ruangan, atau untuk menerangi sebuah area ya, menjadi energi cahaya, itu baru menjadi sebuah implementasi dari potensi. Jadi ada potensi dan ada implementasinya. Nah, power itu adalah potensi. Ada sumber-sumber power dan kita
memiliki potensi untuk menggunakan sumber-sumber power tersebut untuk mempengaruhi orang lain. Tapi yang harus kita pahami adalah ketika power tersebut tidak digunakan, maka tidak ada bedanya orang yang punya power dan yang nggak punya power. Misalnya seseorang punya legitimate power, presiden misalnya, tapi dia bengong aja, tidur aja, intinya tidak ngapa-ngapain gitu, tidak menggunakan powernya, tidak menggunakan legitimate powernya, maka apa bedanya presiden sama bukan presiden? Jadi power tersebut harus digunakan untuk kebaikan. Jadi nggak benar kalau ada yang mengatakan power itu pasti mengkorupsi, ya absolute power, ya betul, absolute power corrupt absolutely, tapi ketika ada check and balance, ketika ada mekanisme yang mengatur, maka harusnya bisa diminimalisir korupsi tersebut. Tapi ketika power tidak digunakan, maka sia-sia, nggak ada gunanya punya power dan nggak punya power. Seseorang punya expert power, punya keahlian yang membuat dia didengar oleh orang, tapi dia diem aja gitu, kemudian tidak mengajarkan, tidak memberikan ekspertisnya, maka seakan-akan orang itu tidak punya ekspertis. Nah, power juga tergantung, jadi potensi dari power itu di leverage dengan skill menggunakan power tersebut. Jadi ada power tactics, bagaimana power digunakan itu bisa memultiply potensi power yang dia miliki. Seseorang dengan expert power 50, bisa jadi kalah dengan orang yang expert powernya cuma 10, tapi dia mampu meleverage expert power yang hanya 10 tadi sehingga lebih didengar oleh orang. Jadi ada skill. Dan politicking ini termasuk cara menggunakan. Jadi political skill itu diantaranya bagaimana kemampuan seseorang untuk mengakumulasi dan menggunakan power untuk mempengaruhi orang lain. Secara garis umum ya, politik itu terkait dengan proses atau bagaimana seseorang mengakumulasi power dan kemudian menggunakan power tersebut untuk mempengaruhi orang lain, untuk merubah decision orang lain ya, diantaranya. Dan tadi itu termasuk skill. Seseorang dengan power kecil tapi skill besar bisa mengalahkan orang yang powernya besar tapi skillnya rendah. Tadi expertise-nya beda, satu expertise-nya 50, yang satu hanya 10. Tapi kemampuan ngomongnya beda, kemampuan komunikasinya beda, kemampuan politiknya beda, sehingga orang yang expertise-nya hanya 10 bisa lebih didengar dibandingkan orang yang expertise-nya hanya lebih besar, 50 misalnya. Jadi itu diantara bagaimana power dan politik itu berhubungan. Nah, kemudian di dalam organisasi pun, dalam kelompok, pasti masing-masing orang punya kepentingan. Dan tidak selalu kepentingan itu sejalan. Jadi ketika seseorang berkelompok, pasti memiliki, ada orang-orang tertentu yang memiliki resources. Resources ini menjadi sumber power. Jadi ada legitimate power, ada expert power, ada reward power. Intinya itu semua adalah power. Tapi power itu hanya potensi, tapi potensi tersebut dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain dengan skill, dengan political skill, untuk apa? Biasanya untuk memenangkan kepentingan tertentu. Karena ketika beberapa orang bergabung dalam sebuah kelompok, masing-masing membawa kepentingan sendiri, dan kepentingan yang berbeda ini memunculkan konflik. Jadi konflik itu adalah tempat yang sangat rentan terhadap politicking, terhadap power play, terhadap bagaimana seseorang menggunakan powernya untuk memenangkan konflik. Dan orang yang memiliki power lebih tinggi dan kemampuan untuk meleverage power tersebut dengan skill yang lebih baik, dia akan bisa memenangkan konflik tersebut. Dan ketika konflik ini win dan lose, maka salah satu harus ada yang menang, salah satu harus ada yang kalah. Walaupun kemudian ketika ada balance of power, ketika ada keseimbangan, misalnya ada dua pihak yang sama-sama memiliki power, sama-sama memiliki skill menggunakan power tersebut, sehingga saling mengecek ya. Jadi nggak bisa menang dua-duanya. Maka di sini
baru ada insentif untuk bernegosiasi yang mendapatkan resolusi konflik yang win-win. Tapi syaratnya adalah harus ada balance of power. Ketika tidak ada balance of power, ketika salah satu pihak memiliki power yang lebih rendah, maka kecil kemungkinan ada negosiasi yang sifatnya win-win solution. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah kelompok yang memiliki power lebih rendah harus berkoalisi, harus mencari pihak-pihak lain yang sama-sama punya power rendah, artinya ada strength in numbers, sehingga ketika ada sebuah koalisi, orang-orang yang memiliki power kecil, tapi ketika berkumpul, dia bisa memiliki power yang seimbang, atau bahkan melebihi satu orang yang memiliki power besar. Itu konsep dasar kenapa kita berorganisasi, di antaranya dengan kita berkumpul, kita berkelompok, kita mengumpulkan resources kita, sehingga power base kita semakin besar, sehingga kita tidak menjadi mangsa dari pihak lain yang memiliki resources besar. Jadi mungkin itu bagaimana perilaku organisasi yang menjelaskan kehidupan organisasi dengan konsep power politik, kemudian ada konflik dan negosiasi. Jadi memang kadang-kadang kita melihat politik sebagai sesuatu yang negatif ya. Tapi menurut saya itu tergantung dari tujuannya. Jadi ketika digunakan untuk kebaikan, maka politik bisa menjadi kebaikan. Tapi kalau digunakan untuk memenangkan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, mengorbankan kepentingan yang lebih besar, maka itu baru menjadi sesuatu yang negatif bagi organisasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menutup materi hari ini ya, tentang power politik, conflict negotiation. Ini semuanya konsep yang sangat penting bagi perilaku organisasi, dan walaupun memiliki konotasi yang negatif, itu unavoidable. Saya sendiri termasuk yang nggak suka dengan politik. Saya nggak suka dengan politik. Terus diantara saya saya nggak mau terjun ke industri. Saya milih di kampus aja deh, dengan asumsi di kampus nggak ada politik. Ternyata di kampus pun juga ada politik. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Insya Allah sudah offline ya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end meeting ya. Terima kasih, Pak. Oke. Oh ya, kelompok 7 jangan lupa mengirimkan PPT slide-nya sama rangkuman pertanyaannya lewat WhatsApp grup ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke.